wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Sagala. Saya adalah mahasiswi Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi S1 Keperawatan semester 3. Di video kali ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait dengan lansia untuk memenuhi tugas mata kuliah promosi kesehatan yang diampu oleh Bapak Yana Setiawan dan Bapak Heru. Apa sih itu lansia? Lansia menurut World Health Organization atau disebut dengan WHO, lansia adalah seorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Pada lansia akan terjadi proses yang disebut aging process atau proses penuaan. Proses penuaan apa sih? Proses penuaan adalah siklus kehidupan yang ditandai dengan tahapan-tahapan menurunnya berbagai fungsi organ yang ada di tubuh. Nah, di sini ada batas-batasan lanjut usia. Batas-batasan lanjut usia menurut WHO, usia pertengahan atau disebut dengan middle age 45 sampai dengan 49 tahun. Yang kedua ada lansia atau elderly yang usianya 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga ada lansia tua atau old 75 sampai 90 tahun. Nah, yang terakhir ini ada lansia sangat tua. Lansia sangat tua itu biasa disebut dengan very old, di atas 90 tahun. Ini ada perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia. Yang pertama ada perubahan fisik. Perubahan fisik ini perubahan sel dan ekstrasel pada lansia mengakibatkan penurunan tampilan dan fungsi fisik. Jadi di sini perubahan sel adalah biasanya kan perubahan fisik di masa remaja itu atau masa dewasa itu cuma kayak dari remaja ke dewasa itu kayak perubahan dari suara ataupun adanya menstruasi pada perempuan ya. Tapi di sini di perubahan-perubahan yang ada di masa lansia itu perubahan fisiknya seperti penurunan fungsi dari seluruh tubuh, misalkan kayak tubuh tuh udah lemah seperti itu. Yang kedua ini ada perubahan psikologis. Perubahan psikologis pada lansia itu dapat dilihat dari kemampuan beradaptasi terhadap kehilangan, seperti kehilangan fisik, sosial, emosional, serta mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan kepuasan hidup, dan menjadi ketakutan memasuki kehidupan menjadi tua itu banyak orang yang ketakutan dan tidak mampu produktif dalam kemunculan gambaran yang negatif tentang proses penuaan. Banyak kultur dan budaya yang ikut menumbuhkan anggapan negatif tersebut, seperti anggapan negatif terhadap lansia ya kan. Jadi semua orang pada ketakutan untuk memasuki fase tersebut. Ketiga ini ada perubahan kognitif. Pada lansia dapat terjadi karena mulainya melambat proses dia untuk berpikir, mudah lupa, bingung, dan pikun. Biasanya kan pada lansia itu terdapat seperti itu. Nah, selanjutnya ada masalah kesehatan pada lansia. Banyak kan yang bertanya-tanya apa sih masalah kesehatan pada lansia itu? Nah, di sini saya akan sebutkan ya masalah kesehatan pada lansia itu apa aja. Nah, yang pertama ini ada osteoporosis, yang kedua ada inkontinensia atau urin, dan yang ketiga ini ada konstipasi, dan yang keempat ini ada DM tipe 2. DM yang terjadi pada saat seseorang itu memasuki usia yang di atas 45 tahun.
Nah, yang kelima ini ada anemia, yang keenam ada depresi, yang ketujuh ada demensia, yang kedelapan ada hipertensi, dan yang terakhir ada gangguan penglihatan. Banyakan yang pas orang sudah memasuki usia lansia ini, yang penglihatannya rada kabur, sudah tidak jelas untuk melihat. Banyak kan yang seperti itu. Cukup sekian penjelasan pendidikan kesehatan terkait dengan lansia. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.